Untuk presentasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Khairul Muzaki SPD dari SMA Negeri 1 Larangan. Kepadanya dapat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Haji Akif Budiman SPD MPD selaku mentor dari saya dan selaku Kepala SMA Negeri 1 Larangan. Yang terhormat Bapak Moderator Bapak Ivan. Yang terhormat Pak Ilman, maaf. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian peserta orientasi P3K tahun 2024. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita masih berkumpul dalam acara presentasi hasil laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin amin ya robbal alamin. Sebelum saya mempresentasikan, alangkah baiknya saya perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Khairul Muzaki, asli Jatibarang. Kemudian saya unit kerja sekarang di SMA Negeri 1 Larangan. Lahir di Jatibarang, tempat tanggal lahir Brebes 30 April 1993. Kemudian saya mengajar mata pelajaran yang paling sulit, yaitu adalah mata pelajaran matematika. Ya, next, lanjut saja. Ya, saya di sini akan menjelaskan apa sih tujuan kita kemarin ada Zoom dengan OPD pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada juga kita Zoom kemarin dengan Bapak mentor kita. Nah, tujuan dari orientasi ini yaitu yaitu adalah agar ASN dapat menjalankan tugasnya dengan baik, memiliki nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core values berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Intinya di sini yaitu kita bagaimana caranya beretika menghadapi siswa, menghadapi teman sejawat kita dan juga menghadapi atasan. Kemudian bagaimana cara kita bergaul dan bekerja dengan baik sesuai dengan moto ASN, yaitu ASN yang berakhlak. Nah, saya langsung bahas saja tentang RHK ya, karena memang dari awal sudah dibahas tentang visi misi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan visi misi SMA Negeri 1 Larangan juga sudah dibahas oleh peserta sebelumnya. Saya untuk meningkat, yaitu di sini RHK. RHK ini disusun yaitu adalah sebuah dokumen atau perencanaan yang berisi tujuan dan target yang diharapkan dicapai oleh seseorang atau suatu unit kerja dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Dalam konteks P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merencanakan perencanaan kegiatan, indikator kinerja, serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai. Nah, rencana kegiatan ini biasanya dibuat dalam periode 1 tahun. Kemudian 1 tahun itu nanti akan bagi lagi periodenya, yaitu periode semester 1 dan semester 2. Semester 1 itu adalah dari Januari sampai dengan Juni. Kemudian semester 2 adalah Juli sampai dengan Desember. Nah, apa sih isi RHK ini?
isi RHK ini yang pertama adalah rencana kegiatan, yaitu yang di dalamnya ada kegiatan apa yang akan kita lakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Jadi semuanya terangkum dalam rencana-rencana kegiatan yang akan kita lakukan dalam 1 tahun itu dicantumkan dalam RHK tersebut. Kemudian ada yang kedua yaitu indikator kerja, yaitu tolak ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kegiatan tersebut baik dari segi kuantitas, kualitas maupun waktu pelaksanaan. Jadi dalam rencana-rencana tersebut kita akan memberikan indikator atau capaian tertentu dalam melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan, baik dalam kuantitasnya ataupun kualitasnya. Kuantitasnya biasanya berhubungan dengan persentase 50% atau 75% atau 100%. Kemudian kualitasnya maupun dengan waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan biasanya terbagi menjadi dua tadi, periode 1 dan periode 2, yaitu Januari sampai Juni dengan Juli sampai dengan Desember. Kemudian yang ketiga adalah target, sasaran atau hasil yang diharapkan dalam waktu tertentu yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Sasaran, biasanya gitu kita dalam 1 semester akan melakukan kegiatan apa saja. Nah, itu sasaran targetnya berapa. Misal katakan contoh, saya sendiri memilih beberapa kegiatan. Oh, ternyata 1 semester nanti akan saya dibagi 2, triwulan 1 dan triwulan 2. Triwulan 1 ternyata saya baru mendapatkan target 50%. Berarti nanti selebihnya akan dimasukkan ke dalam triwulan 2. Kemudian output. Output adalah hasil nyata dari kegiatan yang dilakukan seperti dokumen, laporan, atau produk yang relevan. Output di sini adalah bisa juga disebut dengan bukti dukung. Misal kita mengikuti sebuah seminar, bukti dukungnya adalah berarti sertifikat. Kemudian kita misal katakan membuat pembelajaran, bukti dukungnya bisa perangkat pembelajaran dari mulai ATP, modul ajar, kemudian jurnal dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, kompetensi, kerjasama, dan inovasi yang harus diterapkan dalam pencapaian hasil kerja. Artinya di sini apa? Bukti dukung yang kita lampirkan itu adalah realita atau nyata atau benar adanya dan bisa dibuktikan secara real. Nah, fungsi RHK ini yaitu adalah sebagai alat perencana dan evaluasi yang memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas sesuai dengan tujuan organisasi dan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi instansi. Nah, misal katakan visi misi instansi tersebut yaitu beberapa guru mengikuti pelatihan, maka dari setiap guru tersebut harus mengikuti pelatihan dan dibuktikan. Nah, ini adalah fungsi-fungsi RHK-nya. Nanti ini yang ini diklip, Pak. Yang ini, Pak. Yang ini, Pak. Bisa diklik? Bisa. Enggak, Pak. Nah, ini geser ke bawah dulu, Pak. Terus lagi, Pak. Lagi sampai ke bawah, Pak. Terus. Hop. Nah, ini diperbesar, Pak. Yang ini agak diperbesar lagi. Diperbesar, Pak. Bawa lagi, bawa halaman yang ke selanjutnya. Ini masih RHK atasan saya. Nah, yang ini diperbesar, Pak. Nah, kelihatan Bapak Ibu yang ini? Nah, oke. Ini yang sebelah sini adalah RHK dari atasan saya atau Bapak Haji Akif Budiman. Dan yang ini adalah RHK saya yang pertama, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas. Di sini ada dokumen yang dilampirkan yaitu adalah sertifikat dari PMM.
Nah, di dalam sini ada beberapa yang misal katakan bisa mengikuti sertifikat PMM ataupun mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh luar instansi kita. Misal katakan ada yang lewat Telegram atau lembaga peduli pendidikan atau komunitas belajar yang lain, ataupun bisa juga dari MGMP. Bawah, Pak. Oke, hop, ya. Di sini yang ini adalah masih RHK pimpinan saya, dan yang ini adalah RHK saya. RHK saya itu terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat pembelajaran udah Pak. Nah, terlaksananya perangkat pembelajaran yang biasanya kita penuhi yaitu yang pertama yaitu ATP, alur tujuan pembelajaran. Yang kedua MA adalah modul ajar. Kemudian biasanya kita juga melakukan yang lain selain ATP dan MA. Biasanya apa? Ayo, daftar hadir atau presensi, jurnal mengajar, ada lagi daftar nilai. Nah, daftar nilai itu biasanya disebut di dalamnya harus ada rubrik penilaian, ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini penilaian akses menyayang dan mengacu pada kurikulum satuan pendidikan atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Dulu namanya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, sekarang namanya KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. KOSP ini dibuat sesuai dengan keadaan sekolah dan lingkungannya. Makanya pembuatan KOSP ini biasanya melibatkan lingkungan sekolah seperti komite, kemudian ada dari kepolisian, kemudian Koramil, dan lain sebagainya. Next. Dua lagi Pak, ya. Meningkatnya kerja satuan pendidikan melalui pelaksanakan tugas tambahan guru. Nah, di sini tugas tambahan guru biasanya ada berbagai macam, ada yang wali kelas, ada guru piket. Kebetulan saya di sini sebagai wali kelas, guru piket, dan pembina ekstrakurikuler paskibraka. Nanti di situ dibuktikannya dengan yang pertama SK, kemudian dokumen foto, kemudian ada program kerja dan bukti dukung yang lain. Satu lagi Pak. Ada lagi? Oke, cukup kembali ke PowerPoint. Ini nih Pak, yang ini Pak. Ya. Terus tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dan peningkatan pembelajaran. Dan yang ini adalah kumpulan dari bukti bahan ajar masing-masing guru. Nanti akan dirangkum dalam dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Dokumen 1 adalah dokumen KOSP, dokumen 2 berisi ATP, dokumen 3 berisi modul ajar. Itu saja. Langsung ke PowerPoint lagi Pak. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, monggo. Terima kasih Pak Zaki atas penyampaian presentasinya. Terus selanjutnya silakan dari Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Gih, monggo. Gih, monggo. Saya Pramita Ayustina. Mengapa Bapak memilih RHK peningkatan kompetensi? Oh iya, tadi ada salah satu RHK saya, itu salah satunya adalah peningkatan kompetensi. Oke. Saya simpulkan untuk pertanyaannya dari Bu Pramita. Pertanyaannya adalah mengapa Politeknik mengambil
kemarin sudah dijelaskan pada saat Zoom meeting hari kedua, kalau nggak salah satu penyakit ASN adalah TBC, tidak bisa komputer. Nah, iya, salah satunya seperti itu. Jadi kenapa saya memilih seperti ini, karena walaupun kita sudah menjadi guru, alangkah baiknya kita tetap mencari ilmu. Ilmu itu tidak hanya berhenti di situ saja, tapi ilmu harus dicari sampai dengan di liang lahat. Makanya gitu saya selalu memilihnya, yaitu RHK memilih kompetensi yang seperti itu. Jadi untuk menambah ilmu dan menambah wawasan yang ada pada lingkungan sekitar saya. Itu. Ada lagi? Gimana, Bu Ramita? Cukup? Bapak Ibu yang lainnya? Cukup? Oke. Jadi silakan Pak Zaki untuk presentasinya. Slide terakhir, Pak. Ya. Anak panah ke bawah, ya. Saya ada sedikit kalimat. Mulailah bersyukur karena ada orang yang tidak seberuntung kamu, tapi rasa syukurnya lebih dari dirimu. Terima kasih. Thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.